Nomor 9, sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman online. Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Nah, hari ini sangat spesial sekali karena alhamdulillah ada kabar yang sangat menggembirakan untuk para pengguna pinjol yang ada di Indonesia. Yakni MA atau Mahkamah Agung mengabulkan permohonan atau tuntutan warga Indonesia tentang pinjol. Salah satunya adalah mencabut izin usaha dari pinjol tersebut. Oke, seperti yang kita tahu ya, agar nggak bingung ya, OJK itu sudah punya undang-undang tentang perpinjolan yang mana bisa mencabut izin usaha dari pinjol tersebut. Ya sudah punya OJK, udah punya sendiri gitu ya. Nah tapi mungkin dirasa agak kurang atau bagaimana gitu ya, sampai-sampai MA ini atau Mahkamah Agung ini menyuruh ya OJK untuk merevisi semua perihal pinjol tersebut. Sampai-sampai pencabutan izin usaha dari pinjol tersebut harus dilakukan. Ini nggak main-main, lagi geger gitu ya. Berita ini saya dapatkan langsung dari sini ya, banyak pokoknya dari bisnis.com ya. Nah perihal tuntutan warga soal pinjol ini itu melibatkan Bapak Jokowi juga yang pertama, yang kedua Ibu Puan Maharani ya, ketua DPR RI ya, lalu kepala Menkominfo ya, dan juga Bapak Mahendra Siregar, kepala OJK. Jadi nggak main-main gitu ya. Ini adalah keputusan dari Mahkamah Agung gitu. Oke, ini ya. Ini dari bisnis.com 18 jam yang lalu. MA kabulkan gugatan 19 warga soal pinjol. Lalu dari Kompas, kabulkan kasasi gugatan pinjol. MA perintahkan apa nih ya. Pokoknya itulah. Dari RRI, praktisi hukum apresiasi putusan MA terkait pinjaman online. Wah, pokoknya banyak sekali. Nah, kita baca di salah satunya aja ya, mungkin ya di bisnis.com atau di Kompas gitu kan, isinya pasti sama saja. Judulnya, kabulkan kasasi gugatan pinjol, MA perintahkan pemerintah perbaiki regulasi. Nah, ini salah satunya adalah pencabutan izin usaha di pinjol itu harus dilakukan. Oke, kita baca. Nah, Mahkamah Agung atau MA mengabulkan kasasi yang diajukan 19 warga negara atau citizen lawsuit terkait praktek pinjaman online pinjol pada Rabu 24 April 2024. Para penggugatnya adalah Nining Elitos, Dita Caturani, Sri Baskoro, Betty Martina, Ahmad Muas, dan lain-lain. Ada 19 orang. Mereka menggugat Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani, lalu Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan RI Mahendra Siregar. Ya, yang mana isinya seperti ini kurang lebih. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi. Demikian amar putusan perkara nomor sekian-sekian-sekian yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, MA memerintahkan Menkominfo melakukan kerjasama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online dapat beroperasi di Indonesia. Jadi Menkominfo ini nanti ada campur tangannya gitu ya. Kalau dulu kan OJK semua, tidak ada yang bisa mencampuri OJK tentang pinjol itu. Nah, kalau sekarang Menkominfo itu akan masuk. Oke, lalu Menkominfo juga diperintahkan untuk membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktek penyelenggara bisnis pinjaman online. Oke. Kalau yang sekarang berarti dengan adanya pernyataan seperti ini, yang sekarang itu perlindungan data pribadi itu hanya dari OJK saja, bukan dari Menkominfo. Nah, nanti selanjutnya Menkominfo harus membuat sistem perlindungan data pribadi untuk para pengguna pinjol. Lalu, memerintahkan tergugat 4 Menkominfo untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktek pinjam-meminjam dalam aplikasi peer-to-peer atau pinjol tersebut. Ya, jadi Menkominfo juga berhak untuk melakukan penegakan hukum jika ada tindak pidana yang terjadi dalam praktek pinjam-meminjam dalam aplikasi pinjol tersebut.
ya, seperti pengancaman, seperti penipuan, seperti kekerasan dan lain-lain, itu nanti Menkominfo turun tangan juga. Tak hanya itu, MA atau Mahkamah Agung menghukum Presiden RI, Wakil Presiden RI, dan Ketua DPR RI untuk melakukan supervisi terhadap Ketua Dewan Komisioner OJK untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat. Presiden, Wapres, dan Ketua DPR diperintahkan untuk melakukan supervisi regulasi yang mengatur. Nah, jadi Presiden, Wapres, dan Ketua DPR itu turun tangan juga untuk mensupervisi atau mengawasi regulasi yang akan dibuat pada pinjaman online yang ada di Indonesia. Isinya apa saja? Yang pertama adalah proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online menyepakati perjanjian pinjaman meminjam. Nah, nomor 1 ini artinya tidak asal ngasih-ngasih utang saja, gitu ya, tapi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Masyarakatnya nggak butuh, ya kan, tapi dikasihnya 50 juta, 60 juta. Wah, ya kan, itu kan penyebab gagal bayar terbanyak. Ya, di situ juga salah satunya. Oke. Nah, yang nomor 2 adalah batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, mikrofon, dan location saja atau lokasi saja. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman. Ya, jadi yang seharusnya pinjol ini hanya boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi, pada kenyataan di lapangannya itu banyak yang tidak seperti itu. Ada yang kalender, ya, pengen tahu kita tuh hari ulang tahunnya kapan gitu mungkin ya, padahal sudah ada di KTP mungkin ya. Lalu ada yang kontak juga, ya, seperti di Shopee Pay Later gitu kan, di Shopee bisa mengakses kontak dan lain-lain. Oke. Nomor 3, jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik. Dan nomor 4, larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online. Jadi larangan tegas dan sanksi terhadap DC yang menyebarkan data. Para DC, ya, semoga Anda nonton ini. Ya, lihat ini ya. MA, Mahkamah Agung sudah menetapkan sanksi untuk Anda jika Anda menyebarkan data pribadi. Oke. Selanjutnya, nomor 5, batasan biaya administrasi pinjaman yang didasarkan pada nilai yang wajar dan adil. Yang 6, batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan, bunga moratoir. Nah, kita tahu sendiri bunga dan biaya administrasi dari pinjol itu kadang, kok ini gede banget gitu ya bunganya. Terus lalu kadang cair ke kitanya tuh sangat sedikit sekali. Misalkan kita pinjam 2 juta. Ya, cairnya itu 1.600.000, 1.700.000 gitu kan. Kok sampai 300.000 gitu. Sedangkan ngebalikinnya itu sampai 2.700.000, ya, 2.600.000. Sedangkan kita hanya pinjam 1.700.000 saja. Dalam 1 bulan kita harus ngebalikin 2.700.000. Waduh. Nah, kalau ini Mahkamah Agung sudah memerintahkan agar tidak seperti itu. Oke, nomor 7, larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online. Tidak boleh ada tindak pidana dari manapun, mau pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima, pihak keenam, pihak ketujuh, tidak boleh ada tindak pidana. Contohnya tindak pidana itu seperti apa? Pengancaman itu termasuk tindak pidana. Ngancam, ya, saya bunuh kamu kalau nggak bayar jam 12. Banyak yang seperti itu ya. Akan saya permalukan kamu. Ya, akan saya kirimkan ambulan, akan saya kirimkan damkar gitu ya. Itu nggak boleh. Seperti itu. Oke, nomor 8. Mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen. Jadi ketika ada konsumen yang melaporkan tentang pinjol, itu harus ada mekanisme penyelesaiannya. Bagaimana ini diselesaikannya ini? Ya. Nah, penyelesaiannya itu harus sangat-sangat manusiawi, human touch gitu, bukan hanya AI saja balasannya gitu ya. Terima kasih sudah menghubungi kami akan segera membalas pesan Anda. Ya, dibalasnya lama nggak tahu kapan. Nah, itu bukan mekanisme penyelesaiannya kurang tepat, kurang baik gitu ya. Oke, nah nomor 9.
Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman online jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman, dan tindak pidana dalam proses penagihan. Nah, ini dia. Seperti yang kita tahu, sampai sekarang ini masih ada yang namanya pelanggaran perlindungan konsumen, ya, pelanggaran hak atas privasi. Kita sering dikirimi foto KTP, gitu, foto-foto pengajuan gitu. Lalu pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan tersebut. Jika ada pinjol, ya, yang melanggar hal-hal ini, maka segera laporkan. Nanti OJK atau pihak-pihak yang terkait akan mencabut izin usaha bagi perusahaan tersebut. Ya, kalau OJK sudah punya aturan untuk mencabut izin usaha bagi pinjol-pinjol tersebut, maka MA atau Mahkamah Agung pun merevisi hal tersebut, yang mana pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi yang melanggar itu sudah sah. Ya, tidak ada toleransi lagi. Kita bisa lihat juga nanti ya akan seperti apa pinjol-pinjol ini. Oke? Nah, MA juga meminta pemerintah melakukan pengawasan untuk memastikan pelanggaran hukum tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online oleh masyarakat. Jadi sudah fix bahwa Mahkamah Agung ini mengabulkan tuntutan warga Indonesia, yang mana salah satunya adalah untuk mencabut izin usaha dari pinjol untuk pinjol-pinjol yang melakukan pelanggaran dalam melindungi konsumennya. Oke? Kita bisa lihat nanti ke depannya pinjol-pinjol mana saja yang dicabut atau yang diblokir sehingga Indonesia bisa terbebas dari pinjol. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.